dipersembahkan oleh Alhamdulillah kembali di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Ya Allah Bi, tadi panjang banget ya. Tapi maaf tadi di-cut karena kita harus istirahat dulu. Dan sekarang dilanjut. Tadi tentang apa tadi? Cilok. Masya Allah, inget dia tuh cilok ya. Tadi bisa ngomongin cilok, lagi ngomongin apa ya? Uang jajan anak TK. 5.000 sehari. Yang SMP kira-kira kalau 5.000 cukup nggak anak SMP? Enggak. Kok hafal banget kamu, Dek? Enggak cukup lah, Bi. Jadi ini aja 15.000 minta nambah. Iya, SD 15.000, paling enggak kan ya 30.000 lah. Anak SMP 30.000. Yang kuliah cukup nggak 30.000? Kurang. Enggak. Kan makan di luar. Yang kuliah paling sedikit 50.000. Jadi 5.000, 30, 50 secara nominal beda. Tapi disitulah letak keadilan. Keadilannya. Jadi secara rumus adil itu bukan harus sama secara nominal. Adil itu harus proporsional, harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Disitulah letak adil. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan satu hal tapi diikut sertakan dengan hal lainnya, berarti itu saling terkait tuh. Contoh misalnya ada ayat lain yang bunyi wa aqimus sholah wa atuz zakat. Maksudnya kan dirikanlah sholat. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Ada perintah berikutnya wa atuz zakat. Tunaikan zakat. Jadi kalau mau yang pertama sempurna, sholatnya sempurna, maka tunaikan yang kedua. Selesai sholat berzakat. Selesai sholat berinfak. Selesai sholat sedekah peduli terhadap anak-anak yatim. Ya, Masya Allah. Jadi jangan sampai sholat ini berdiri sendiri tapi tidak diikut sertakan dengan perintah yang kedua. Bahasa gampangnya gini, kalau habis sholat jadi orang baik. Iya itu. Jangan sampai sholatnya rajin tapi justru tidak jadi orang baik, kan gitu. Itu sama. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil ihsan. Jadi ketika Allah memerintahkan adil, maka perintah berikutnya ini kebajikan. Jadi patokan, parameter, tolak ukur. Jadi tolak ukur adil itu harus dilihat dari kebaikan dan kebajikan masing-masing. Jangan merasa adil tapi tidak baik buat orang lain. Misalnya gini, pokoknya yang TK, yang SMP, yang atau lagi yang apa tadi? Kuliah. Yang kuliah semuanya harus sama. 50, 50, 50. Ya anak TK 50 beli es bengek. Iya. Kebanyakan es. Kebanyakan. Jadi nilainya beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, Allah itu adil terhadap kita. Termasuk diantaranya adalah dalam urusan sehari-hari. Ketika Allah memberikan musibah, Allah tuh adil. Kenapa? Karena Allah tahu ini musibah yang paling pantas ini. Allah yang udah ngukur, kamu kuat kok. Oh ini kemampuannya segini, dikasihlah musibahnya, grade-nya grade ya paling bawah lah, jangan tinggi-tinggi dulu. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dengan ya. kemampuan. Maka kenapa ada ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh adil kok. Jadi jangan pernah merasa kita gini, kok Allah nggak adil ya. Arkan dikasih sama Allah rumah nih, alhamdulillah. Tapi kok ada lagi yang lebih gede rumahnya temennya Arkan. Kenapa sih Abi rumahnya nggak lebih gede dari yang ada sekarang? Nah, kalau berpikirnya begitu, justru kita nggak adil dengan diri sendiri. Iya. Kita harus adil. Nah itu tadi. Bagus pertanyaannya. Kenapa kita harus harus adil? Nah, Queen, kenapa kita harus adil nanyanya? Kalau Bunda nanya kenapa kita harus adil pada diri sendiri? Oke. Harus adil pada diri sendiri. Contoh, jangan sampai nyari dunia kita kejar-kejar, tapi sampai nggak tidur, Ya Allah. nggak istirahat. Serakah juga ya kalau kayak gitu. Karena kan Allah udah menyampaikan ini harus adil. Iya. Allah ciptakan malam buat tidur. Tidur istirahat. Buat istirahat. Allah ciptakan siang buat Gitu bekerja, beraktivitas, mencari nafkah. Ya. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Jadi Allah udah ciptakan malam itu sebagai pakaian kita. Masya Artinya Allah. selimut buat tidur. Istirahat, dunia mah dikejar nggak bakal sampai mau kemana sih? Iya. Kata Allah, fa aina tadhhabun, mau kemana? Ngejar dunia, ujung-ujungnya juga nggak ada yang dibawa mati kan. benar. Istirahat. Nanti pagi banyak bersyukur, bangun tidur. Gimana doanya?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin wa ilaihin nusur. Bersyukur, beraktivitas lagi. Harus adil. Jangan kerja habis-habisan, tidur cuman 2 jam, 1 jam setengah setiap hari. Atau dibalik, Bi. Ada yang tidur terus nggak mau kerja, mikirnya rezeki mah datang dari Allah. Kadang ada yang suka kayak gitu. Itu gabut, gabut. Itu. Nggak mau ngapain kan? Iya. Atau jangan main game terus. Betul nggak, Dek? Main game terus sampai lupa sholat, lupa ngaji, lupa dipanggil, udah kayak biar kita sindir di sini habis-habisan. Itu nggak boleh. Ya, nggak harus boleh itu, Dek. adil. Ada suara azan di handphone, udah dipasangin langsung, oh iya aku harus adil nih pada diriku sendiri sama Allah. Nah, ini mah kita nggak lagi ngomongin orang. Ada di sana ada jauh, di luar kayak gitu. sana. Ada tuh anak laki begitu. Ada anak perempuan Kalau ini mah juga. insya Allah, sama aja. Insya Allah. Jadi enggak ya, ini enggak. anak-anak baik. Anak-anak baik itu sedarkan. Tas dulu, oke. Jadi harus adil. Ya makanya buat pemirsa setia Metro TV, kenapa sih Allah itu memberikan kita sehat, supaya dengan sehat itu kita banyak ibadah dan berbuat baik. Makanya sehat yang dipakai buat ibadah dan berbuat baik dibilangnya sehat walafiat. Dan itu mahal harganya. Kita harus adil, masalah waktu harus adil. Masalah contoh olahraga, kan harus. Iya. Tubuh ini perlu relaksasi, perlu olahraga. Jadi jangan selamanya ibadah sampai ngelupain dunia. Maka ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Masya Allah. Cari akhirat sebanyak-banyaknya, kayak Arkan, ngaji, rajin, sholat misalnya rajin. Tapi jangan lupa, Arkan ini sekarang hidup di dunia. Di dunia itu kan prinsipnya duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai duit. duit. Jadi adil ya, Bi ya? Iya. Gitu, ini kalau duit langsung nyamber. Iya, kalau masalah duit langsung nyamber. Abi, mendingan tahan dulu karena Bunda harus persiapan sahur. Ini kayaknya lagi banyak yang ditahan lagi enak-enaknya yang ngobrol nih. Gitu ya. Persiapan dulu, nanti Bunda dibantu Queen. Terus nanti pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh